Ada yang tidak pernah dituliskan dalam sejarah resmi, sebab kebenaran itu terlalu suci untuk dibaca oleh mata biasa. Kitab itu bukan sekadar buku, ia adalah nadi dari negeri yang diciptakan antara bayang dan cahaya, antara bisikan bumi dan ilham langit. Kitab itu bernama Buku Tambaga. Mereka yang pernah menyentuh buku tembaga tahu, ini bukan karya manusia biasa. Setiap lembarnya mengandung nyawa, dan setiap kalimatnya bisa membangkitkan ingatan yang telah lama dikubur oleh waktu. Buton dan Muna tidak hanya lahir dari tanah dan kebijaksanaan, tetapi dari satu kitab tua yang ditulis oleh orang-orang pertama penghuni tanah Buton, yang disebut Mia Patamiana, yaitu Simanajo si Jawangkati, Simalui Sangriarana, diilhami oleh takdir dari masa lalu, dan disimpan dalam sunyi oleh para penjaga rahasia. Satu kitab, satu garis darah, dan satu janji yang diturunkan dari langit. Kisah tentang dua negeri cahaya, yaitu negeri para resi tempatnya Mahaguru bermukim, yaitu negeri Buton, Muna. Kisah ini bukan untuk dibaca dengan mata, tapi dengan hati yang telah dibuka oleh cahaya batin. Inilah dia, Kitab Tambaga. Ikuti terus channel Tinta Langit, karena kita akan terus membahas tentang isi dari kitab ini. Mari kita mulai. Bagian 1, riwayat singkat salinan kitab sejarah terjadinya negeri Buton dan negeri Muna. Riwayat singkat salinan kitab atau buku sejarah mengenai asal-usul negeri Buton dan negeri Muna ini berasal dari sebuah manuskrip berjudul As-Sajaru Huliqa Darul Batni wa Darul Munajat. Kitab ini ditulis dalam aksara Arab gundul, tanpa harakat atau tanda baca, dan sampulnya dilapisi tembaga tipis. Karena itulah pemiliknya kemudian menyebutnya dengan nama Buku Tembaga. Kitab ini pertama kali disalin oleh mantan Qadi Masjid Agung Keraton Buton, Laode Muhammad Ahmadi, yang juga merupakan pemilik naskah tersebut. Salinan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh gurunya, Maulana Syekh Ustaz Akbar Said Abdul Rahman Haddad, di Gresik pada tahun 1863 Masehi. Pada saat itu, Laode Muhammad Ahmadi masih muda dan berprofesi sebagai nahkoda kapal pengangkut kopra dan biji kemiri dari Pulau Buton ke Jawa. Said Abdul Rahman Haddad memiliki peran besar dalam membimbing Laode Muhammad Ahmadi dalam membaca dan menulis aksara Arab, serta dalam memahami isi Al-Quran. Berkat bimbingannya, Laode Muhammad Ahmadi menjadi sangat terampil dan fasih dalam kedua bidang tersebut. Melalui kitab ini pula, Said Abdul Rahman Haddad turut mengungkap dan menegaskan kembali nilai luhur budaya Buton dan Muna yang terekam dalam Buku Tembaga. Bagian 2. Riwayat pewarisan dan penjagaan salinan kitab sejarah Buton dan Muna. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di bawah asuhan Maulana Said Abdul Rahman Haddad, Laode Muhammad Ahmadi kembali ke tanah Buton. Kitab yang telah disalinnya dijaga ketat dan tidak diedarkan ke khalayak karena dianggap sangat rahasia. Seusai wafat, kitab tersebut diwariskan kepada putranya, Laode Muhammad Amir, yang juga pernah menjabat sebagai Qadi Masjid Agung Keraton Buton, Lakina Agama Yitambenalawa. Laode Muhammad Amir meneruskan jejak ayahnya dalam menjaga kerahasiaan kitab. Hanya keluarga dan kerabat terdekat yang diberi izin mempelajari isinya. Setelah beliau wafat pada tahun 1954, kitab tersebut diwariskan kepada putranya, Laode Muhammad Tanzili Faizal Amir, mantan Imam Lipu Malanga atau Wantiro. Seperti leluhurnya, beliau pun menjaga naskah ini dengan penuh kehati-hatian. Namun, dorongan dari keluarga dan kerabat dekat agar isi kitab ini dapat diakses lebih luas semakin kuat. Pada tahun 1984, dimulailah proses pengumpulan dan penyalinan ulang naskah, meskipun belum sempurna. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, pada tahun 1995, salinan kitab ini akhirnya dijadikan bahan utama untuk dibukukan, dengan tujuan agar masyarakat Buton dan Muna dapat mempelajari dan memahami kembali warisan budaya mereka secara terbuka. Bagian 3. Proses penyalinan dan rahasia kitab sejarah Buton dan Muna. Sebagaimana telah disebutkan, proses pengumpulan salinan kitab dimulai pada tahun 1994. Kitab ini dikenal sangat rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaannya. Suatu ketika, Andi Patiroy berkunjung ke rumah Laode Muhammad Tanzilu Faizal Amir, yang saat itu sedang sibuk memindahkan isi kitab dari naskah asli. Karena hubungan kekeluargaan yang dekat, Andi Patiroy memberanikan diri untuk meminta izin meminjam kitab tersebut. Namun, permintaan itu ditolak. Penolakan tersebut berlandaskan pada wasiat sang kakek, Laode Muhammad Ahmadi,
yang diterima dari gurunya, Sayyid Abdul Rahman Haddad. Wasiat ini juga bersandar pada pesan luhur Imam Ali bin Abi Thalib kepada kedua putranya, Hasan dan Husain. Kusembunyikan inti makrifat yang aku ketahui, agar orang jahil tidak tersesat karenanya. Bila kuungkapkan mustika ilmu yang ku ketahui, niscaya aku akan dituduh sebagai penyembah berhala. Bahkan sesama muslim pun bisa menghalalkan darahku, lalu menganggap tindakan mereka sebagai kebaikan. Inilah alasan utama mengapa isi kitab itu begitu dirahasiakan, karena khawatir akan disalahpahami atau bahkan disalahgunakan oleh mereka yang tidak siap menerima isi dan maknanya. Bagian 4. Ketegangan dan kehilangan salinan kitab sejarah Buton dan Munah. Bagi Laode Muhammad Tanzilu Faizal Amir, meminjamkan kitab itu sama saja dengan mengingkari wasiat leluhur. Namun, Andi Patiroy memaksa dengan membawa ancaman. Ia menyebut bahwa pada masa itu, masyarakat Buton hidup dalam ketakutan karena tekanan politik. Jika ada hak milik yang tidak diserahkan kepada pihak tertentu, maka pemiliknya bisa saja dituduh terlibat dalam gerakan terlarang, seperti G3 PKI. Karena desakan dan situasi yang mengancam, Laode Muhammad Tanzilu Faizal Amir akhirnya menyerahkan kitab tersebut untuk dipinjam, dengan syarat harus dikembalikan. Namun, setelah dibawa, kitab itu tidak pernah dikembalikan, meskipun berkali-kali diminta. Andi Patiroy sangat tertarik pada bagian kitab yang memuat kisah tentang kerajaan Gowa dan kerajaan Bon. Sekitar tahun 1970-an, ia membawa kitab itu ke kampung halamannya di Bon. Namun nasib berkata lain. Kapal motor Harapan Bon yang ia tumpangi tenggelam dalam pelayaran. Bersamanya lenyaplah salinan asli dari buku tembaga, kitab sejarah yang sangat berharga bagi masyarakat Buton dan Munah. Peristiwa ini menjadi duka mendalam. Kehilangan naskah asli bukan hanya kehilangan selembar buku, tetapi kehilangan bagian dari jati diri dan ingatan kolektif sebuah bangsa. Tragedi ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur dari kepunahan maupun penyalahgunaan. Bagian lain, jejak-jejak tersisa dan upaya pengungkapan kembali. Meski naskah asli buku tembaga telah selama hilang, konon ditelan oleh lautan di suatu malam. Berkabut, beberapa pecahan isinya masih bertahan. Mereka tersebar dalam bentuk catatan-catatan kecil, hafalan yang diwariskan dari mulut ke mulut dalam keluarga, serta salinan parsial yang pernah disusun oleh Laode Muhammad Tanzilu Faizal Amir. Sebelum kitab itu dipinjam untuk terakhir kalinya, warisan ini tersimpan dalam tulisan tangan yang rapuh, bait syair Arab Melayu yang puitis, dan kisah-kisah lisan yang hidup di tengah malam bersama para tetua. Pada awal dekade 2000-an, sekelompok pemerhati budaya dan peneliti lokal memulai misi pelacakan ulang. Mereka menyusuri desa-desa tua di Buton dan Munah, menggali ingatan para tetua adat, meneliti simbol-simbol tua yang konon dahulu tercantum dalam naskah asli. Dalam proses ini, mereka menemukan jejak-jejak yang kemudian dijadikan fondasi untuk menyusun ulang narasi sejarah dan spiritualitas yang tersembunyi di balik lembaran buku tembaga. Beberapa catatan heroik muncul ke permukaan, seperti kisah tentang 10 tokoh awal yang membentuk pondis kerajaan Buton, kedatangan tokoh misterius bernama Wakaka, hubungan diplomatik antar kerajaan, hingga perjalanan transformasi Buton dari kerajaan menjadi kesultanan. Semua ini diyakini sebagai bagian dari peta sejarah gaib dalam kitab yang menunjuk pada tempat-tempat sakral dan jalur-jalur perjalanan roh para leluhur. Tak hanya itu, sebagian peneliti meyakini bahwa kitab tersebut menyimpan petunjuk metafisik mengenai 3 lapis langit dalam diri manusia, sebuah pemahaman tua yang sejajar dengan konsep ruh dalam berbagai tradisi spiritual dunia. Lapisan ragawi, lapisan jiwa pengembara, dan lapisan ilahiyah yang terselubung. Bila benar sel, maka buku tembaga bukan hanya buku sejarah, melainkan juga kitab jiwa yang menyimpan kunci perjalanan batin manusia Buton dari bumi ke langit.